Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku kelas 5B SD Islam Al-Akbar. Hari ini Rabu 25 November 2020. Mohon maaf, Budita dan Pak Rohman tidak bisa melakukan pembelajaran melalui Google Meet dikarenakan ada acara sehingga kedua wali kelasnya ada tugas khusus. Jadi ini dialihkan ke Google Classroom ya. Saya rasa ini memang butuh butuh apa ya konsentrasi khusus pada pembelajaran kali ini. Pak Rahman ingin kamu memahami tentang sebuah sejarah Sumpah Pemuda. Ini salah satu sejarah negara kita, salah satu rentetan sejarah sehingga kita bisa mempunyai negara yang bernama Indonesia. Karena dulu pada awal mulanya Nusantara ini pertama-tama adalah sebuah kerajaan, mulai dari kerajaan Brawijaya, Majapahit, Sriwijaya, kemudian kerajaan Demak, kerajaan-kerajaan lain yang ada di menyebar di Indonesia. Kemudian datanglah para penjajah mulai dari Inggris, Portugis, ya, Belanda, Jepang, sehingga dari rentetan-rentetan itu muncullah sejarah-sejarah kemerdekaan. Di antaranya adalah sejarah Sumpah Pemuda yang dalam sejarahnya ada kisah Kongres Pemuda I dan Kongres Pemuda II. Silakan disiapkan buku tulisnya, jangan lupa videonya di-download terlebih dahulu sehingga tidak terganggu dalam uh, pembelajaran kalian dan catat setiap detailnya. Saya slide-kan apa saja yang ada di sini, mohon dicatat karena setiap tulisan adalah berisi informasi sehingga nanti ketika ada pertanyaan yang saya ajukan kalian bisa menjawabnya, gitu ya. Tentu saja, Sumpah Pemuda tidak lepas dari pergerakan para pemuda daerah atau biasa disebut organisasi pemuda, JONG, yang berinisiatif bersatu membentuk sebuah kekuatan nasional. JONG itu dari kata pemuda ya, jadi ada organisasi JONG gitu ya. Kita lihat ada JONG apa saja nanti. Yang pertama ditulis 01 gitu ya. Ini catatan. Kongres Pemuda 1 dilaksanakan di Jakarta. Ditulis dilaksanakan di Jakarta tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926. Ketua kongres ini namanya Muhammad Tabrani. Jangan lupa ditulis juga ketua sama tempatnya Jakarta ya. Tanggalnya juga sekalian. Tapi ini lebih terkenalnya biasanya yang ditanyakan itu adalah tahunnya. Tahun 1926 gitu. Ya, untuk Kongres Pemuda 1. Anggotanya, ini hanya sebagian saja yang ditulis oleh Pak Rohman. Ada satu Jong Java atau organisasi Trikoro Darmo. Siapa mereka? Mereka adalah organisasi yang pemuda yang ada di Tanah Jawa. Kemudian Jong Sumatera Bon. Tentu saja dari Tanah Sumatera. Jong Ambon, Jong Betawi, Jong Minahasa atau Pemuda Timur, Jong Islamitin Bon. Semuanya adalah organisasi pemuda yang di dalamnya adalah anak-anak mahasiswa dan para pemuda yang usianya tidak terlalu jauh atau seumuran. Sehingga mereka membentuk sebuah organisasi kedaerahan yang bernama Jong Java, Jong Sumatera, Jong Ambon, Jong Betawi, Jong Minahasa, dan Islamitin Bon, dan masih banyak lainnya. Ya, cukup ditulis 6 saja dulu untuk sementara. Kongres pertama ini, pertama tadi dilaksanakan di Jakarta ya, tahun 1926. Dalam isi kongres itu berkumpul untuk menyatukan visi misi antara pemuda-pemuda dari tanah Jawa, dari tanah Betawi, dari tanah Sumatera, dari tanah Ambon untuk bersatu memajukan Indonesia Raya atau membentuk sebuah negara. Nah, salah satu pidatonya adalah berjudul Indonesia Bersatu serta pengajuan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional Indonesia oleh Muhammad Yamin. Jadi ketika rapat itu ada salah satu atau ketuanya ini sedang berorasi gitu tentang berpidato agar Indonesia ini bersatu, bibit-bibit Indonesia bersatu karena dulu belum lahir ini Indonesia. Masih wacana untuk membentuk sebuah negara yang namanya Indonesia karena dulu masih dalam pengaruh Jepang atau penjajahan Jepang sehingga muncullah para tokoh-tokoh pemuda ini untuk bersatu dan berinisiatif melaksanakan kongres. Jadi itulah anak-anak sedikit sejarah tentang Kongres 1.
Hasil Kongres Pemuda 1 ini, satu, mengajukan agar semua perkumpulan pemuda bersatu dalam Organisasi Pemuda Indonesia atau disingkat PI. Tulis lengkap seperti ini. Mengakui dan menerima cita-cita mewujudkan persatuan Indonesia meskipun dalam hal ini belum jelas. Ya, poin kedua ini, mengakui dan menerima cita-cita untuk mewujudkan persatuan Indonesia meskipun dalam hal ini belum jelas. Cita-citanya belum jelas nih mau ngapain, mau merdeka kah, mau ikut Jepang kah, mau ikut Belanda kah? Ya, belum jelas. Intinya mereka hanya ingin bersatu saja. Ya, poin pertama ini. Ingin bersatu dalam Organisasi Pemuda Indonesia atau PI. Dan yang ketiga, poin ketiga, isi kongresnya adalah mempersiapkan Kongres Pemuda 2. Karena Kongres Pemuda 1 ini dirasa belum mantap, belum cukup ya. Ya, akhirnya tibalah Kongres Pemuda 2 dilaksanakan 2 hari saja, kalau tadi sekitar 3 hari, yaitu tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Dalam hal ini, ditulis ya, jangan lupa ditulis ini, stop dulu. Nah, ditulis dilaksanakannya 2 hari, tanggal 27, 28, 1928. Kalau tadi 1926, selang berapa tahun? 1926, 27, 28, selang 2 tahun baru melaksanakan kongres kembali. Karena memang kondisinya dalam penjajahan Jepang ya, sehingga para pemuda waktu itu untuk melaksanakan kongres saja harus melaksanakan yang namanya pemberitahuan antar daerah. Dulu tidak ada yang namanya HP atau internet, apalagi Facebook, WA nggak ada ya. Jadi pengumpulan organisasi ini ya dari satu tempat ke tempat lainnya dikunjungi gitu ya. Susunan panitia, coba ditulis. Sebenarnya masih ada banyak, tapi ditulis cukup 4 ini saja. Ada ketuanya, namanya Sugondo Joyo Puspito. Ini ejaan lama, tulisannya Suegondo Jojo Puspito, tapi dibaca Sugondo Joyo Puspito dari PPI, Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Ditulis juga dari organisasinya ini, PPPI. Singkatannya ini. Wakil ketuanya Raden Mas Joko Marsaid dari Jongjava atau Trikoro Darmo ya. Bendaharanya, sekretaris dulu ya, sekretaris sebelah sini. Ada Muhammad Yamin dari Jong Sumatera dan Bon. Kemudian bendaharanya ada Amir Syarifuddin dari Jong Batak Bon. Ini dibaca Syarifuddin, bukan Sejarifuddin, bukan ya. Ya, sekali lagi ini adalah ejaan lama, sehingga nama orang terlebih dahulu ya seperti ini. Rapatnya, beberapa kali ya rapatnya ya. Rapat 1 ini Sabtu 27 Oktober 1928 diadakan di Gedung Katolik Jongenlin Bon, KJB, Katolik Jongenlin Bon. Sekarang namanya adalah Lapangan Banteng. Ditulis juga di tempatnya sekalian. Isi rapat pertama, Sugondo Joyo Puspito. Harapan Sugondo Joyo Puspito untuk memperkuat persatuan dan kesatuan dalam sanubari para pemuda. Sedangkan Muhammad Yamin, ada 5 faktor yang bisa memperkuat persatuan dan kesatuan, yaitu sejarah, bahasa, hukum, adat, pendidikan, dan kemauan. Ya, coba ini semuanya ditulis, santai saja sambil stop-stop ininya. Karena ini sejarah ya, sejarah kita kalau nggak nulis, insya Allah lupa. Rapat pertama, ini rapat kedua ini ya, rapat kedua, saya ganti. Ya, ini. Rapat kedua ini Minggu 28 Oktober 1928 diadakan di Gedung OS Java Bioskop membahas masalah pendidikan. Isi rapat, menurut Purnomo Wulan dan Sarmidi Mangun Sarkoro, ini nama orang, ditulis juga keduanya, anak harus mendapatkan pendidikan kebangsaan, harus pula mendapat keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah. Anak juga harus dididik secara demokratis. Nah, ini menurut beliau Purnomo Wulan dan Sarmidi Mangun Sarkoro. Jadi anak itu harus mendapatkan pendidikan kebangsaan dan demokratis. Intinya seperti itu. Penutup rapat di Gedung Indonesia's Club Go Jalan Kramat Raya 106 Jakarta. Jadi penutup rapat ini W.R. Supratman ini memperdengarkan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya menggunakan biola tanpa lirik dan disambut dengan meriah oleh peserta kongres. Jadi penutup rapat nih ya, penutup rapat semuanya sudah siap nih, sudah siap dengan cita-cita bangsa Indonesia
Salah satu seniman kita atau Wage Rudolf Supratman ini tampil di depan publik menyanyikan lagu Indonesia Raya hanya menggunakan biola tanpa lirik ya. Jadi cuma ada notasi angka saja atau not yang dinyanyikan dengan biola itu. Nanti kita putar di akhir pelajaran. Yang kedua, Sugondo Joyo Puspito ini membacakan Sumpah Pemuda yang merupakan hasil rumusan dari Muhammad Yamin dan dibacakan di depan umum oleh Ketua Sugondo Joyo Puspito. Kebetulan ketuanya adalah Sugondo Joyo Puspito, tapi hasil pemikirannya adalah dari beliau yaitu Muhammad Yamin. Jadi diingat-ingat, dalam Kongres Pemuda 2 ini ada dua hasil yang sangat penting bagi bangsa Indonesia, yaitu pertama, lagu Indonesia Raya ciptaan Wage Rudolf Supratman atau WR Supratman dinyanyikan dengan biola tanpa lirik. Dan yang kedua adalah pembacaan Sumpah Pemuda di mana ada 3 poin itu ya, hasil rumusan Muhammad Yamin tapi dibacakan oleh Ketua Kongres Pemuda 2 yang namanya yaitu Sugondo Joyo Puspito. Diingat-ingat, ada Indonesia Raya dan Sumpah Pemuda. Indonesia Raya WR Supratman, Sumpah Pemuda Muhammad Yamin tapi dibacakan oleh Sugondo Joyo Puspito di depan peserta kongres. Ini semuanya dibacakan di depan peserta kongres. Coba cari sendiri isi Sumpah Pemuda. Intinya ada 3 poin ya. Kami putra putri bangsa Indonesia. Ada 3 poin itu ditulis di buku tulismu atau di buku tematikmu itu sudah ada. Tinggal kamu cari saja. Kalau tidak ketemu ya nanti tanya orang tua atau guru pembimbing yang ada di rumah. Seperti biasa, buat catatan, mencatat terlebih dahulu. Kemudian nanti lanjut di Google Classroom, ada sedikit pertanyaan. Pertanyaannya mengenai Kongres Pemuda 1 dan 2. Berupa pilihan ganda dan nilai akan langsung muncul. Ya, jadi saya ulangi lagi, di tematik 5 ini ada banyak sekali materi yang harus saya sampaikan. Sehingga nanti mohon anak-anak sekalian kerjasamanya ya. Kerjasamanya dalam hal ini, karena nanti kalau kalian tidak belajar, ketika nanti masuk, Bapak Ibu guru tanya, Bapak Ibu guru menguji kalian, kalian tidak akan paham kalau tidak pernah ikut belajar. Demikian, sebagai penutup, saya putarkan lagu Indonesia Raya, hanya berupa lirik biola, tapi ini bukan diputarkan oleh atau dibawakan oleh WR Supratman, tapi ini menggunakan biola asli WR Supratman. Ya, ini bukan WR Supratman, tapi biolanya yang miliknya WR Supratman. Kita dengarkan bersama-sama. Ini yang membawakan. Iya, demikianlah anak-anak lagu Indonesia Raya dibawakan dengan menggunakan biola, sungguh menyentuh hati. Semoga menambah wawasan kebangsaan kita sehingga kita mempunyai jiwa kebangsaan Indonesia dengan semangat seperti pemuda-pemuda pada tahun 1926-1928. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.